Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dul amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dalam acara Tajdidul Iman, pembaharuan iman, yang mana pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang komunikasi gender dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang kita jadikan rujukan tiada lain adalah surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallah al-azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat seiman, dalam ayat ini kita melihat, marilah kita terjemahkan terlebih dahulu. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Demikian Allah berfirman pada kita, mengkomunikasikan sebuah pesan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai komunikator dan kita hambanya sebagai komunikan. Allah pemberi pesan dan kita penerima pesan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh kami menciptakan kalian semua pada asalnya min dzakarin wa unsa, dari satu bapak dan satu ibu, bapak Adam dan ibu Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku bangsa, berkabilah-kabilah dan bersuku-suku bangsa. Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Dan sungguh Allah maha mengetahui dan maha menyampaikan apa yang Allah ketahui tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, kembali pada kajian kita. Jadi di sini Allah menyampaikan pada kita atau mengkomunikasikan pada kita bahwa pada asalnya kita diciptakan, saat kita adalah pertama. Catatan dari ayat ini yang kita pahami adalah satu, bahwa kita sama-sama adalah satu pencipta. Ya, satu pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu pencipta, kita adalah yang dicipta. Satu pencipta ini awalnya adalah kita diingatkan berasal dari satu bapak, satu ibu. Bapak Adam dan ibu Hawa. Ini ada komunikasi gender di sini, bahwa kita adalah
Tidak boleh saling hina menghina, tidak, karena pertama satu pencipta, kedua satu Bapa. Gitu. Perbedaan, ada perbedaan. Pertama perbedaan gender, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila. Kemudian dijadikan oleh Allah berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Perbedaan bahasa, perbedaan gaya hidup, ya, perbedaan sosial, semua perbedaan yang diawali dengan perbedaan gender, laki dan perempuan tadi, harus dijadikan sebagai modal untuk saling kenal mengenal, ya. Jadi dalam Islam kemudian saling kenal mengenal, dan kemudian di hadapan Allah yang manusia yang paling mulia, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan berbangsa apa dan bersuku bangsa apa, tapi yang paling mulia adalah yang paling tinggi nilai takwanya. Jadi ini kesetaraan itu, ya, tentang kemanusiaan. Di bawahnya adalah kesetiaan gender, ada di sini. Jadi perbedaan laki perempuan itu harus jadi modal untuk ta'aruf, ya, ta'aruf. Nah, ta'aruf itu mengenal, untuk saling kenal mengenal. Nah, tentunya sebelum kita ta'aruf laki-laki dan perempuan, maka yang pertama adalah ta'aruf pada diri sendiri. Kita mengenal diri sendiri. Kalau kita laki-laki, ya, ta'arufkan kelaki-lakian kita, ya, sifat-sifat laki-laki, yang mana menurut para ahli laki-laki itu sangat dominan, ya, di dalamnya adalah logika, ya, dan perempuan, ya, laki-laki, balik lagi, laki-laki adalah dominan dari sisi logika. Kelebihannya adalah logika, sekaligus adalah kekurangannya. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang kaya dengan rasa, sekaligus juga kekurangannya. Kelebihannya adalah kekurangannya. Nah, Allah tidak menciptakan manusia sempurna. Yang Allah ciptakan adalah laki-laki yang sempurna dan perempuan yang sempurna. Kemudian, sebagai manusia, karena laki-laki tidak sempurna dan perempuan pun tidak sempurna, jadi menuju kesempurnaan kemanusiaan kita adalah laki-laki yang mengenal perempuan dan perempuan yang mengenal laki-laki. Kuliahnya sangat panjang, ya. Jadi untuk jadi peneliti, laki-laki mengenal perempuan, perempuan mengenal laki-laki, fakultasnya adalah namanya fakultas rumah tangga, gitu. Maka kita jadikan tadi sepanjang waktu, karena laki-laki terus berubah, perempuan juga terus berubah, maka kita laki-laki, perubahan-perubahan itu harus kita kenalkan kepada perempuan. Tentunya dengan logika kita. Sambil kita belajar sebagai laki-laki kepada perempuan tentang rasa mereka. Sehingga laki-laki yang cenderung kasar dengan belajar ke perempuan di satu, ya, fakultas, namanya fakultas rumah tangga. Suami belajar kepada istri, istri belajar pada suami, dari sisi tadi belajar memberi rasa ke suami, sekaligus belajar logika pada suami. Sedangkan suami belajar tentang memberi logika pada istri dan belajar untuk menerima
memahami rasa seorang perempuan. Ini kemudian campuran laki-laki perempuan itu tiada lain nanti akan mewujud bagaimana sikap kita terhadap ijazah yang Allah berikan dalam rumah tangga, yakni percampuran laki-laki dan perempuan, percampuran suami dan istri yang mewujud menjadi anak. Kita belajar lagi di sini tentang gender, bagaimana gender seorang anak, kita perlakuan anak laki-laki, dan bagaimana pula kita memperlakukan anak perempuan. Di atas itu semua adalah yang kita sama-sama sedang berlomba mencari kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud adalah kemuliaan di hadapan pemberi amanat, pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, bertanggung jawab. Laki-laki memberi logika kepada perempuan, dan perempuan memberi rasa kepada laki-laki. Dan kemudian yang sempurna adalah mereka yang sudah berkeseimbangan. Ya, yang sudah berkeseimbangan. Laki-laki yang bisa yang selain kaya dengan logika juga kaya dengan rasa. Perempuan pun selain kaya dengan rasa, dia pun bisa memahami logika, bahkan bisa berlogika. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, dan ini yang disampaikan bermanfaat untuk saya dan sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.